mungkin sudah tahu ya, mendaftar. Semuanya sudah memilih nih untuk hadir di sesi kali ini dengan judul Me, My Kids and School, Are We Ready or Not? Jadi kita sudah tahu bahwa usia 4-7 tahun ini biasanya lagi usia sibuk-sibuknya nih orang tua untuk mempersiapkan anak masuk ke jenjang sekolah. Dan saya yakin juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini sadar bahwa ini adalah periode yang penting di mana ini adalah fondasi di mana anak-anak akan mempersiapkan nih untuk kehidupan akademisnya di masa depan. Jadi penting bagi kita, orang tua, tenaga pendidik, dan semua partisipan yang hadir hari ini untuk mengetahui hal apa saja yang harus kita persiapkan agar kita sebagai orang tua dan juga anak-anak mampu beradaptasi dalam memenuhi tuntutan sekolah dan juga untuk siap bersekolah nantinya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa sih itu persiapan sekolah, apa yang perlu kita persiapkan, bagaimana kita menghadapi masalah di sekolah, dan pada akhirnya semoga kita bisa sama-sama menjawab apakah kita dan anak-anak sudah siap untuk bersekolah. Oke, bila sudah cukup jelas, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mbak Justin Ellis Espesi. Boleh di next lagi slide-nya. Baik, yang pertama ada Mbak Justin Ellis Espesi. Sebelumnya, beliau menempuh S1 di Universitas Pajajaran, dan saat ini selain memiliki kesibukan sebagai mahasiswi, beliau adalah pendidik anak usia dini juga. Dan di bawah ada Mbak Iski Karimah Espesi, kita bisa panggil Mbak Iski. Beliau sebelumnya menempuh S1 di Universitas Indonesia, dan berpengalaman sebagai analis di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan yang terakhir, saya juga akan membawakan materi nantinya. Nama saya Naomi Atina Espesi, sebelumnya saya menempuh S1 di Universitas Kristen Maranatha, dan selain menjadi mahasiswi, saat ini saya juga menjadi praktisi terapi bermain, atau yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar, play therapy. Baik, tanpa berlama-lama, saya ingin mempersilahkan pembicara pertama kita, Mbak Elis, untuk memaparkan materinya. Kepada Mbak Elis, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Naomi atas kesempatannya dan waktunya sudah diperkenalkan pagi ini. Oke, sebelum kita mulai sesi hari ini, izinkan saya untuk menyapa lagi, sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah hadir di acara Festival Psikoedukasi 2023 tahun ini. Iya, dan saya juga ingin mengapresiasi kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya nih, yang sudah antusias sekali ya pagi-pagi jam 9 gitu ya di bulan puasa lagi. Hari ini menyiapkan waktunya untuk mengikuti webinar mengenai kesiapan sekolah anak gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, boleh di next. Ya, sesuai yang tadi juga sudah disebutkan di awal, hari ini kita akan membahas topik dengan judul Me, My Kids and School, Are We Ready or Not? Gitu ya. Yang akan dibawakan oleh kami bertiga, ada saya, ada Mbak Iski, dan ada Mbak Naomi nanti yang akan menyampaikan di akhir. Seperti itu, oke. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih soal kesiapan sekolah, boleh di next. Ya, saya ingin mengadakan survei kecil-kecilan gitu ya. Nah, kalau kita membahas soal kesiapan sekolah, kira-kira Bapak Ibu sekalian perasaannya seperti apa sih? Nah, atau mungkin di sini ada yang belum menjadi Bapak Ibu gitu ya, ada yang mahasiswa juga ternyata. Kita bisa sama-sama bayangkan gitu ya, seandainya nanti kita menjadi orang tua, kira-kira perasaan kita ketika mempersiapkan anak masuk sekolah, terutama jenjang SD gitu ya, yang saat ini dibahas, seperti apa sih perasaan kita, atau mungkin yang sudah lewat gitu ya masanya, yang sudah menjadi orang tua dan anaknya sudah masuk SD, kita boleh ingat-ingat kembali. Waktu itu, waktu saya menyiapkan anak saya untuk masuk ke jenjang SD, seperti apa sih perasaannya? Nah, boleh kita sama-sama bayangkan. Oke, kalau sudah dibayangkan,
saya mau minta tolong nih Bapak Ibu dan rekan-rekan, boleh dong kasih reaction yang paling menggambarkan kira-kira seperti apa sih reaksinya kalau kita menyiapkan anak kita untuk sekolah. Coba boleh dikasih reactionnya. Oh, ada yang hore, ada yang senang ya, ada yang hati-hati. Oh, ada yang berbinar-binar gitu ya. Mungkin ini senang juga. Oh, ada yang apa tuh ya? Ada keringetnya gitu ya. Mungkin lelah. Ada yang kaget, shock. Oke, ada yang hati. Ada yang tersenyum juga. Oke, ada yang tepuk tangan. Ada yang suntuk juga ini ya. Ada yang ekspresi suntuk. Ada yang bangga ekspresinya. Oke deh. Ya, boleh di next. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu saya merespon. Oke, memang ya kalau kita membahas topik kesiapan sekolah anak gitu ya, ada banyak perasaan yang pasti kita rasakan. Mungkin ada yang takut karena mungkin dirasa ada hal-hal yang belum siap nih untuk anak saya masuk sekolah. Ada yang mungkin merasa kehilangan gitu ya, yang biasanya pagi-pagi masih bisa jalan-jalan bareng ke pasar gitu misalnya, atau menghabiskan waktu bersama. Sekarang anaknya harus masuk sekolah dengan durasi yang lebih panjang gitu ya daripada taman kanak-kanak. Jadi mungkin ada yang merasa kesepian juga, ditinggal sama anaknya di rumah gitu ya, mungkin para ibu-ibu. Ada yang kaget juga, cepet banget anak saya udah masuk SD aja nih. Kira-kira saya bisa nggak ya mendampingi anak saya masuk SD? Lalu di sisi lain ada juga yang merasa bangga. Wah, anak saya sudah bisa sampai di tahap ini nih ya. Bangga sekali ya sudah bisa masuk SD nih sebentar lagi. Lalu ada yang merasa bersyukur mungkin bisa diberikan kesempatan sampai saat ini bisa menjalani pendidikan dan sebentar lagi masuk sekolah dasar. Dan ada yang merasa lega. Wah, akhirnya ternyata anak saya bisa juga ya sampai di tahap ini. Oke, mungkin ada banyak perasaan lainnya yang Bapak Ibu rasakan ya tadi ya. Tapi di sini saya mau bilang bahwa ternyata ada juga loh Bapak Ibu yang merasakan hal-hal serupa nih dengan yang Bapak Ibu rasakan. Ternyata ada juga orang lain yang merasakan hal yang sama dengan kita. Dan kita juga bisa lihat bahwa memang ada banyak perasaan yang campur aduk. Mungkin ada beberapa perasaan yang terjadi bersamaan. Dan kalau kita juga bisa lihat di sini, semua perasaan yang Bapak Ibu rasakan itu adalah perasaan yang wajar, perasaan yang boleh dirasakan oleh Bapak Ibu, dan perasaan yang valid gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dengan merasakan hal-hal tersebut. Bapak Ibu boleh menikmati perasaan tersebut ya. Oke deh, boleh di next. Nah, oke, sebelum kita membahas mengenai kesiapan sekolah, saya mau memberikan gambaran sedikit gitu ya. Sebenarnya apa sih yang akan dilewati anak atau yang sudah dilewati anak gitu ya. Yang pertama, pastinya anak ketika lahir, anak sudah dipersiapkan di rumah, diberikan stimulasi, dibentuk oleh orang tua di rumah gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini pastinya sudah memberikan banyak masukan, banyak pembelajaran bagi anak di rumah secara informal gitu ya, misalnya sambil bermain atau sambil melakukan aktivitas lain, jadi memang tidak terstruktur gitu. Nah, setelah diberikan pembentukan di rumah, anak akan mengalami transisi menuju sesuatu yang lebih formal atau kita bisa sebut semi informal gitu ya. Anak akan memasuki jenjang pendidikan taman kanak-kanak di mana di situ anak mendapatkan pembelajaran namun tidak secara ketat ada peraturan-peraturan khusus atau struktur yang khusus gitu ya. Ada namun masih sedikit gitu. Di sini anak akan mengalami pembelajaran secara semi informal. Kemudian anak akan mengalami transisi lagi nih. Nah, yang secara khusus akan kita bahas hari ini yaitu anak akan memasuki jenjang sekolah dasar gitu ya. Jenjang yang lebih tinggi lagi nih di mana anak sudah memasuki situasi pendidikan yang lebih formal, lebih terstruktur gitu ya. Sudah ada peraturannya, kemudian durasinya lebih lama. Anak yang tadinya mungkin waktu TK boleh menikmati pembelajaran sambil
berlari di sekitar ruangan sambil bermain. Di SD anak harus mengikuti peraturan, instruksi guru, mendengarkan pembelajaran guru. Kemudian anak juga diminta untuk duduk tenang selama kegiatan belajar mengajar gitu ya. Jadi ada perubahan yang terjadi gitu dari yang pertama pembentukan di rumah memasuki TK, kemudian dari TK ke SD juga ada perubahan gitu yang terjadi atau yang kita sebut sebagai proses transisi. Dan setelahnya tentunya anak masih akan mengalami pembelajaran lainnya setelah SD gitu ya. Tidak berhenti di SD tapi akan ada pembelajaran lainnya misalnya SMP, SMA, kuliah, kemudian menjadi orang tua dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada tingkatan-tingkatan yang terus dijalani oleh anak, termasuk kita sendiri gitu ya. Kita pasti pernah mengalami ini semua. Nah, di sini yang saya mau tekankan bahwa kita bisa lihat pembelajaran itu terjadi sepanjang kehidupan. Jadi tidak hanya berhenti di sekolah, tapi nanti seterusnya anak pun juga akan tetap mengalami pembelajaran gitu ya. Sebelumnya juga anak sudah mengalami pembelajaran tidak hanya di sekolah. Nah, kita bisa lihat pembelajaran terjadi seumur hidup kita, sepanjang hidup kita, termasuk kita yang saat ini mungkin sudah berada di level yang lebih tinggi daripada anak-anak kita juga saat ini pasti masih mengalami pembelajaran. Gitu. Dan yang kedua, di sini kita bisa lihat bahwa dari satu fase ke fase lainnya ada masa yang namanya transisi gitu ya, atau proses persiapan kita memasuki tahap yang selanjutnya. Dan dari setiap tahap itu akan ada transisinya masing-masing. Oke, nah, dan kalau kita bisa lihat di sini, ya kita bisa lihat bahwa ada tahapan yang selanjutnya yang akan dialami oleh anak gitu ya. Jadi ada level yang dari mungkin lebih kecil ke level yang lebih advance gitu ya, semakin advance. Dan kalau kita lihat di sini, untuk anak bisa menyiapkan fase yang lebih tinggi, anak perlu merasa cukup dulu nih di fase-fase sebelumnya. Jadi kalau konteksnya hari ini khusus membahas soal memasuki SD, anak merasa cukup dulu terstimulasi atau diberikan pembelajaran yang cukup dari fase-fase yang sebelumnya, yaitu pembentukan di rumah oleh orang tua secara informal dan juga fase taman kanak-kanak atau semi informal gitu ya. Dan di sini setelah anak nantinya memasuki SD, kita juga secara tidak langsung mempersiapkan anak untuk masuk ke fase yang selanjutnya nanti di kehidupan anak. Seperti itu. Jadi di sini harapannya kita bisa membuat jenjang SD ini anak merasa cukup supaya nanti dia bisa memasuki tahap selanjutnya. Seperti itu. Boleh di next? Oke nih. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi juga, saya ingin mengadakan survei kecil-kecilan nih Bapak Ibu. Oke, boleh kita kunjungi situs yang ini, link berikut. Nah, kita akan main kuis. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hal-hal tersebut mitos atau fakta ya? Kita kunjungi link ini www.menti.com, lalu masukin kode 35140826. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan scan di QR code yang sudah ada di layar. Ada yang kesulitan mengakses linknya? Oke, mungkin ada yang sudah mengisi ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat. Ya, sambil lihat hasilnya ya.
Aku yang aduk ya, Ma. Oke, kalau sudah mungkin boleh bantu di share screen, Mas, ininya hasilnya gitu ya. Oke, ya jadi kurang lebih akan ada 6 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, pembelajaran hanya terjadi di sekolah. Wah, sebagian besar menjawabnya hal tersebut adalah mitos ya. Di sini saya tidak akan membahas jawabannya apa, kita akan bahas di akhir sesi ini. Oke, sebagian besar Bapak Ibu berarti menganggap pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah. Oh, ini tadi sudah saya bahas sedikit ya. Oke, boleh di next? Kesiapan hanya terdiri dari satu kondisi spesifik yang akan dicapai setiap anak. Oke, kebanyakan juga menjawab hal tersebut mitos, tapi ada juga yang menjawab fakta ya, beberapa Bapak Ibu ya. Oke. Very next. Kesiapan dapat diukur dengan mudah. Wah, yang ini lumayan kelihatan ya, lebih kecil gitu ya jarak perbedaannya ya. Oke, banyak juga yang menjawab fakta, tapi lebih banyak yang menjawab mitos. Oke, boleh di next. Kesiapan sebagian besar merupakan fungsi waktu dan beberapa anak hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk siap. Oke, kalau yang ini mayoritas menjawab fakta. Oke, boleh di next. Anak-anak siap belajar hanya ketika mereka bisa duduk tenang di meja dan mendengarkan. Mayoritas juga menjawab hal tersebut adalah mitos. Nah, di next. Anak-anak yang tidak siap tidak cocok bersekolah. Oke, yang ini juga mayoritas menjawabnya mitos ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi survei kecil-kecilan ini. Nah, kita akan bahas itu nanti ya. Jawabannya akan ada di akhir sesi. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, kalau kita membahas soal kesiapan sekolah, sebelumnya saya akan membahas dulu. Sebenarnya ada 4 konsep nih yang diusulkan oleh para ahli sebelumnya gitu ya. Ada 4 konsep mengenai school readiness. Yang pertama itu adalah konsep idealis gitu. Jadi anak itu dikatakan siap menurut para idealis itu jika anak sudah matang dari dalam dirinya sendiri secara perkembangannya. Jadi mungkin anak sudah mencapai usia tertentu, anak sudah bisa berjalan gitu ya. Nah, ini adalah konsep yang diusungkan oleh konsep idealis. Kemudian yang kedua ada konsep empiris gitu ya. Konsep empiris itu mengatakan bahwa anak sudah siap jika lingkungan sudah mempersiapkan anak untuk menjadi tahu dan bisa. Jadi anak di sini ditandai dengan anak sudah tahu soal angka, anak sudah tahu bisa membedakan warna, anak sudah bisa membaca, anak sudah bisa menulis, anak sudah bisa berhitung. Nah, jadi di sini yang lebih ditekankan adalah kemampuan dan pengetahuan anak. Kemudian yang ketiga, konsep dari social constructivist, anak siap jika lingkungan sudah menganggap anak siap. Jadi yang di sini itu adalah lingkungan yang menilai anak sudah siap. Misalnya orang tua atau guru menilai, oh anak saya sudah siap ini mah. Nah, anak dikatakan siap jika lingkungannya mengatakan siap. Jadi hal ini bisa berbeda antara lingkungan. Misalnya kebanyakan orang tua di Indonesia menganggap anak sudah siap jika begini. Tapi di luar negeri mungkin orang tua lain beranggapan hal yang berbeda. Jadi di sini ada faktor unsur budaya juga gitu ya, faktor sosial dan budaya. Jadi yang menilai anak siap itu adalah lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah konsep yang keempat, interactional relational. Ini adalah konsep yang sampai saat ini paling banyak dan paling direkomendasikan oleh para ahli, yaitu anak siap jika anak sudah matang, anak sudah tahu, anak sudah bisa, dan yang terpenting anak mendapatkan dukungan dari lingkungannya untuk bisa matang, tahu, dan siap. Jadi di sini perannya tidak hanya di anak, tidak hanya di lingkungannya,
tapi ada interaksi di antara anak dan lingkungannya. Oke, boleh di next. Ya, jadi kita akan bahas, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesiapan sekolah? Nah, dari beberapa sumber, saya mengambil satu definisi yang mungkin ini paling mudah dipahami dan paling universal juga ya digunakan. Jadi kesiapan sekolah itu sendiri adalah tingkat perkembangan di mana seorang anak sudah dipersiapkan untuk menyesuaikan diri dengan sekolah. Di sini yang saya garis bawahi, anak sudah dipersiapkan. Jadi kalau dipersiapkan itu ada faktor dari lingkungannya, dari luar anaknya yang sudah mempersiapkan anaknya nih untuk mencapai tingkat perkembangan tertentu gitu. Jadi kalau bisa dilihat dari definisi ini juga mengacu pada tadi ya interactional itu ya. Jadi ada hubungan atau relasi dari anak itu sendiri dan lingkungan yang mempersiapkan anak sampai di titik tersebut. Seperti itu. Oke, boleh di next. Ya, jadi memang kalau dari interactional relational itu ada 3 komponen nih yang bisa kita sebutkan gitu ya. Jadi yang pertama ada faktor anaknya, kemudian ada faktor lingkungannya, family and the community, dan faktor sekolahnya. Jadi anaknya juga penting memang, family-nya penting, sekolahnya juga penting. Jadi apakah kondisi anak itu sudah siap? Apakah apalagi yang harus anak lakukan gitu ya untuk bisa mempersiapkannya? Kemudian dari sisi orang tua, apakah sudah memberikan stimulasi yang cukup untuk anak? Apakah orang tua sudah siap untuk berperan sebagai pendukung yang mendukung studinya anak gitu ya di sekolah, dan apakah juga orang tua sudah siap nih bekerja sama dengan sekolah untuk bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Dan sebenarnya dari segi sekolahnya itu juga penting ya, apakah sekolah sudah menyiapkan gaya pembelajaran dan fasilitas yang sesuai untuk bisa memberikan pembelajaran yang tepat untuk setiap anak, karena memang setiap anak itu diciptakan secara unik, jadi mungkin ada gaya pembelajaran yang sebenarnya itu berbeda-beda dari setiap anak. Tapi pada sesi ini kami khusus membahas mungkin lebih fokus kepada anak dan orang tua ya. Karena kalau sekolah itu sudah membahas sistem dan mungkin memang sistem itu lebih sulit untuk dipersiapkan. Seperti itu. Boleh di next? Oke, nah waktu kami mempersiapkan materi ini, kami menemukan ada satu problem nih yang mungkin terjadi di banyak orang tua gitu ya. Banyak orang tua berpikir bahwa satu-satunya aspek yang dibutuhkan anak untuk masuk sekolah dasar adalah aspek kognitif, yaitu meliputi mungkin misalnya kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Jadi hal tersebut juga sudah ditemukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan spesifik di Indonesia. Nah, boleh di next. Kita juga sudah melakukan survei kecil-kecilan gitu ya. Kita sempat menanyakan nih ke beberapa orang tua, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan orang tua untuk menganggap anak itu sudah siap gitu ya. Kita menanyakan, menurut Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu sebenarnya sudah siap nggak sih masuk SD? Nah, kita menemukan beberapa jawaban menarik nih dari Bapak Ibu. Yang pertama, ya sudah siap, untuk dasar calistung sudah bisa anaknya. Kemudian ada juga yang menjawab, ya sudah siap, secara usia anak sudah cukup. Hanya kemampuan membacanya yang harus ditingkatkan. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada yang salah nggak sih dari jawaban Bapak Ibu? Tentunya enggak ya, nggak ada yang salah dari jawaban ini. Tapi saya mau sampaikan di sini ada yang kurang mungkin ya dari jawaban ini. Jadi sebenarnya calistung, membaca, menulis itu memang tidak ada yang salah dari mempersiapkan hal-hal tersebut. Tapi mungkin ada yang kurang gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat tidak hanya kemampuan calistung saja nih yang dibutuhkan. Tapi ada kemampuan-kemampuan lainnya juga yang tidak kalah penting. Dan mungkin nanti akan disampaikan lebih dalam oleh pemateri berikutnya. Oke, boleh di next. Oke, nah ini juga hal menarik yang kami temukan dari survei yang telah kami lakukan sebelum melakukan webinar ini. 50%, jadi ini sebagian besar dari orang tua, dan ini adalah jawaban yang paling tinggi, menganggap bahwa hal penting yang harus dipersiapkan adalah calistung gitu ya. Ini memang tidak menjadi hal yang diherankan ya, karena memang
sebelumnya dari kurikulum sekolah sendiri mewajibkan hal calistung ini ya Bapak Ibu ya, jadi sangat dipahami bahwa calistung ini menjadi salah satu kekhawatiran dan hal penting yang dipersiapkan itu memang hal yang benar. Tapi tadi sudah saya bilang juga bukan hal satu-satunya gitu ya. 45% menganggap kemampuan sosial juga penting dan 40% menganggap kemandirian juga penting. Nah, dari survei ini saya juga mau mengapresiasi Bapak Ibu ya yang sudah mengisi, karena kita bisa lihat di sini sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah cukup aware nih dengan faktor-faktor pendukung lainnya nih yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi tidak hanya calistung, tapi kayaknya Bapak Ibu juga sudah cukup aware dengan faktor-faktor lainnya ya. Walaupun saat ini memang yang paling terbesar itu masih di calistung ini nih. Kalau kita bisa lihat di sini, sebenarnya calistung itu ya Bapak Ibu merupakan sebuah output atau hasil yang dimunculkan dari perkembangan anak gitu. Nah, jadi kalau di sini kita bisa bilang bahwa yang terpenting Bapak Ibu sebenarnya bukan outputnya, bukan calistungnya, tapi sesuatu di balik itu yang mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh pemateri berikutnya, yaitu perkembangan anak gitu ya. Nah, mungkin di sini kita juga mau disclaimer, perkembangan anak beda-beda. Dan ini yang akan kita bahas itu perkembangan secara umum ketika anak mencapai usia tertentu dengan stimulasi yang cukup. Jadi bukan hanya usia tertentu, tapi catatannya dengan stimulasi yang cukup. Anak seharusnya bisa mencapai tahap perkembangan berikut ini. Oke, selanjutnya mungkin lebih dalam lagi, boleh di next, kita akan membahas mengenai perkembangan anak di usia 4 sampai 7 tahun atau masa-masa prasekolah sebelum masuk SD yang akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Ada Mbak Iski yang sudah siap di sana. Oke, boleh dadah Mbak Iski. Oh, itu dia Mbak Iski. Oke, boleh di next, Mas. Oke, terima kasih banyak Mbak Elis atas pemaparannya tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah dapat sedikit gambaran ya dari materinya Mbak Elis tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesiapan sekolah anak. Nah, sebelum kita membahas ya apa saja sih kriterianya, kita seharusnya mengetahui nih apa saja tahap perkembangan ya yang seharusnya anak ini penuhi sebagai salah satu fondasi agar anak bisa optimal ketika masuk di usia sekolah. Oke, boleh next. Jadi ada beberapa tahapan aspek perkembangan ya yang mungkin sudah tidak asing juga ya di telinga Ibu dan Bapak. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, untuk tahapan pertama, boleh di next, Mas. Tahapan pertama itu tahapan kognitif ya, atau bahasa lebih sederhananya tahapan anak dalam berpikir ya. Jadi di usia 4 sampai 7 tahun ini sebetulnya anak melewati 2 tahapan. Yang pertama disebut dengan tahapan preoperasional, ya ini berdasarkan teorinya Piaget ya. Lalu yang kedua ada tahapan konkret operasional. Nah, untuk tahapan preoperasional ini sendiri sebetulnya dimulai dari usia 3 tahun. Apa sih maksudnya ya? Apa sih yang terjadi di usia ini? Nah, tahapan preoperasional sendiri itu artinya ya anak tuh sudah mulai menggunakan gambar, ya kata-kata, ya dan simbol untuk menggambarkan dunia di sekitarnya. Maksud penggunaan simbol itu gimana ya? Jadi anak itu bisa membayangkan objek ya, orang atau kejadian ya tanpa anak harus bersentuhan atau merasakan secara langsung nih bentuknya gitu. Mungkin hal yang paling khas ya bagi anak di usia ini itu pretend play atau kayak bermain pura-pura gitu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak di usia ini mungkin bisa perhatikan ya anaknya bisa main rumah-rumahan misalnya, main boneka-bonekaan gitu, dia ngobrol sama bonekanya, atau misalnya anak menjadikan case ID card ya atau remote TV gitu sebagai telepon gitu. Jadi, anak sudah mengetahui kriteria atau karakteristik
HP itu harusnya seperti apa sih gitu, tapi anak tidak harus memegangnya secara langsung gitu. Nah, kemudian hal yang berkembang ya untuk anak di tahapan preoperasional ini sendiri adalah pemahaman tentang hubungan sebab akibat. Nah, namun ya pemahaman hubungan sebab akibat ini tentunya belum terlalu matang ya. Ada keterbatasan gitu. Biasanya anak berusaha untuk menghubungkan ya satu kejadian dengan kejadian lain. Berapa jam ya, Pak? 2 jam. Namun memang masih lompat-lompat nih logika berpikirnya. Misalnya anak tidur sama mamanya, terus pas bangun tidur ya mamanya itu nggak ada di sampingnya gitu. Tapi anaknya itu anaknya dengar suara orang masak di dapur gitu, maka anak pergi ke dapur buat cari mamanya. Itu hubungan sebab akibat yang sudah anak kuasai gitu di usia ini. Tapi ada juga nih yang masih belum sempurna gitu. Misalnya anak melihat kita sedang menangis, yang saat itu anak ada di samping kita gitu. Anak bisa saja berpikir, oh mama menangis karena aku ya. Jadi masih belum terlalu sempurna ya kita sebutnya. Oke, lalu hal yang berkembang lain yaitu pemahaman tentang identitas. Maksudnya apa gitu? Maksudnya anak mulai tahu ya penambahan atribut ya, penambahan karakteristik yang sifatnya permukaan itu tidak akan mengubah identitas individu kita. Misalnya mamahnya didandanin jadi mermaid gitu ya, atau mamanya pakai kostum seperti princess gitu. Nah, anak di usia ini tuh tahu itu tetap mamanya gitu, meskipun terlihat berbeda dari biasanya. Nah, hal yang terbatas ya bagi anak di usia tahapan preoperasional ini, pola pikir anak itu masih egosentris. Egosentris itu apa? Artinya anak itu masih melihat dari hanya sudut pandangnya dan kesulitan untuk melihat sudut pandang orang lain. Nah, kalau misalnya ibu dan bapak pernah membaca buku bersama gitu ya dengan anak, terus anak biasanya minta, "Mah, Pah, bacain" gitu. Jadi buku yang dibaca sama anak gitu, yang dia lihat seolah-olah orang tuanya juga bisa lihat gitu. Sedangkan ya normalnya kan harus dibalik ya bukunya biar orang di seberangnya bisa melihat gitu. Nah, keterbatasan lain gitu ya yang masih belum terlalu berkembang untuk anak di usia ini yaitu centration. Jadi atau fokus ya. Anak ini fokus hanya pada satu aspek. Misalnya nih, ibu dan bapak punya susu ukurannya 30 mili gitu. Dibagi nih ke adik dan ke kakaknya misalnya. Nah, adik ini gitu ya, sama-sama dapat 30 mili nih, tapi gelas si adik itu lebih pendek dan lebih lebar. Dan gelas si kakak itu lebih tinggi dan lebih kecil gitu. Tapi ukurannya sama nih gitu. Pas kita tuang gitu ya airnya, adik ini ya bisa menilai bahwa kok kakak dapat lebih banyak dari aku gitu. Buktinya tuh susunya lebih tinggi tuh airnya gitu. Nah, itu salah satu kekhasan anak di usia ini. Jadi anak ini sudah hanya fokus pada satu aspek, misalnya tinggi rendahnya gitu, tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Nah, masuk di usia 7 tahun ini biasanya memang perkembangan anak dalam berpikir itu lebih lebih meningkat ya. Jadi anak memiliki pemahaman yang lebih baik ya, dan juga hubungan sebab akibat yang sebelumnya belum terlalu sempurna ini sudah mulai membaik gitu ya. Anak sudah mampu untuk menguraikan satu kejadian gitu, dan anak juga sudah mampu mengambil suatu kesimpulan. Nah, tahapan perkembangan konkret ya, dari katanya aja konkret gitu ya. Jadi memang keterbatasannya ya, pemikiran yang anak lakukan gitu hanya akan optimal dilakukan jika memang kejadian yang ada di depan anak itu nyata gitu ya, dan terjadi pada saat itu juga gitu, saat bersama anak. Jadi memang anak kesulitan untuk membayangkan kejadian yang memang dia belum
belum pernah alami atau yang tidak dia rasakan saat itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, boleh di next. Ada tahapan perkembangan bahasa ya, tentunya untuk tahapan perkembangan bahasa anak di usia 4-7 tahun itu sudah banyak ya kosakatanya gitu. Lalu juga khususnya nih untuk anak usia 7 tahun, kemampuan anak untuk menginterpretasi atau memahami bahwa satu kata itu sebenarnya punya beberapa makna loh gitu. Misalnya kata kalau yang biasa kita dengar ya, kata bisa itu kalau ditaruh dalam konteks yang berbeda-beda, maknanya juga berbeda. Nah, biasanya anak di usia 7 tahun sudah punya pemahaman tentang itu. Nah, untuk anak di usia sebelumnya, tentunya kosakatanya sudah banyak sekali ya peningkatannya, bahkan sampai puluhan ribu kata gitu. Anak bisa mengungkapkan sebanyak ribuan kata gitu. Nah, untuk motorik sendiri ya, anak di usia 4-7 tahun ini secara motorik kasar otaknya sudah cukup kuat gitu. Dan untuk motorik halus anak sudah mulai terampil menggunakan jari jemarinya gitu untuk membuat sesuatu. Misalnya pakai kancing baju gitu ya, tali sepatu atau menggunting gitu, dan memegang pensil itu biasanya sudah lebih baik. Nah, untuk motorik kasar sendiri juga anak sudah mulai banyak ya melakukan kegiatan lompat ya, main sepeda, lari gitu, karena memang itulah tahapan kembangannya gitu, yang yaitu salah satu ciri bahwa anak-anak itu sehat gitu ya. Nah, untuk bina diri sendiri di usia 4-7 tahun ini harusnya gitu ya, anak sudah mulai mampu ke toilet sendiri gitu. Dan juga anak sudah mulai mampu untuk makan, mandi gitu tanpa bantuan. Gitu. Selanjutnya ada lagi secara emosi. Nah, di usia 4-7 tahun ini tentunya pemahaman anak tentang emosi itu sudah lebih baik gitu. Seharusnya anak sudah bisa memberi label ya, menamai emosi gitu. Aku lagi marah, aku lagi sedih gitu. Tapi tentunya ya untuk emosi ini butuh latihan gitu. Bisa jadi anak di usia itu belum terbiasa karena memang belum terlatih gitu. Nah, dan untuk melatihnya seharusnya itu bisa dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Gitu. Nah, untuk perkembangan psikososial sendiri ya ini terbagi dalam 2 tahap ya. Kalau untuk anak usia 4-6 tahun, anak berada pada fase yang namanya fase inisiatif gitu. Nah, fase inisiatif itu artinya di usia ini biasanya anak inisiatifnya tinggi nih untuk melakukan banyak hal gitu. Nah, dan kegagalan yang anak alami itu akan memunculkan perasaan bersalah ke anaknya gitu. Jadi penting sekali ya bagi Bapak dan Ibu di usia ini mewadahi inisiatif anak gitu. Kalau kita nyambung lagi ya ke tahapan perkembangan kognitif, mungkin ya ada beberapa aktivitas anak yang kayaknya ini tidak perlu dilakukan deh, atau ngapain sih anak itu main masak-masakan misalnya, main masak-masakan pakai apa yang ada di rumah, kertas dan air gitu. Nah, itu memang salah satu tahapan perkembangannya di saat itu. Jadi kalau bisa memang harus difasilitasi. Nah, lanjut ke tahapan psikososial yang lebih tinggi ya di usia 7 tahun, di mana memang anak di usia ini sudah mulai masuk sekolah ya, sudah banyak tuntutan nih dari lingkungannya. Anak sudah bisa mulai membandingkan dirinya dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, di sini mulailah muncul perasaan bahwa aku harus menguasai A, B, C gitu. Nah, itulah dinamakan tahapan industri ya. Anak ingin menguasai kompetensi tertentu. Nah, jika anak mengalami kegagalan ya, maka muncullah itu namanya perasaan tidak adekuat, tidak kompeten, atau yang kita sebut dengan
inferior gitu. Nah, untuk tahapan moral sendiri nih di usia 4-7 tahun itu berada pada tahapan namanya prakonvensional. Jadi penilaian anak tentang benar dan salah itu bertahap juga, Pak, ya Bu, gitu ya, bahwa kita nggak bisa untuk mengajarkan anak ini benar, ini salah gitu sekali kita sampaikan anak bisa paham sesuai apa yang kita paham juga gitu ya. Tapi ya memang tahapan moral ini yang sedang anak lalui dan harus dalam tanda kutip ya emang sewajarnya itu terjadi. Nah, tahapan yang pertama, anak itu menilai benar atau salah gitu ya, baik atau buruk itu tergantung dari besar kecilnya konsekuensi yang dia dapatkan. Gitu, di tahapan pertama ini. Lalu juga anak menilai dari besar kecilnya dampak yang dihasilkan gitu. Jadi kalau misalnya nih ada katakanlah ada temannya mencuri gitu ya. Yang satu mencuri uang 10.000 katakanlah. Yang satu mencuri uang 10.000 ya nominalnya. Kan 10.000 uang 1 lembar ya. Dan satu lagi misalnya mencuri permen misalnya atau mencuri pulpen yang banyak jumlahnya gitu. Dan nominalnya kalau kita sebagai orang dewasa ngitung misalnya itu kurang dari 10.000 lah gitu ya. Nah, itu anak bisa menilai bahwa yang mencuri uang yang mencuri permen itu lebih salah gitu dibandingkan yang mencuri uang 10.000 misalnya. Meskipun ya kita sama-sama tahu ya mencuri itu hal yang tidak betul, tapi anak menilai yang tingkat keparahannya itu dari besar kecilnya efek atau dampak yang dihasilkan. Lalu yang kedua, anak itu mematuhi aturan atau poin benar atau salahnya anak ini bergantung dari pertimbangan kepentingan pribadi atau keuntungan yang akan didapatkan. Contohnya apa gitu ya? Contohnya misalnya nih kita kasih cerita. Ada seseorang misalnya ya, dia mencuri karena untuk berobat anaknya gitu. Menurut kamu itu benar atau salah gitu ya? Nah, biasanya anak di usia ini menganggap bahwa itu benar gitu karena dengan mencuri itu dia untuk kepentingannya gitu. Kepentingan si pribadi orang tersebut untuk membantu anaknya gitu. Jadi masih terbatas gitu. Tapi bukan berarti kita sebagai orang tua membenarkan ya. Kita pelan-pelan memberitahu anak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, selanjutnya nah jadi ya setelah Ibu Bapak sudah mungkin dari tadi ada yang sudah berpikir kali ya anakku sudah memenuhi belum ya gitu. Nah, katakanlah anak kita sudah memenuhi semua tahapan perkembangan tadi. Pertanyaannya, apakah anak kita bisa dikatakan mampu belajar hanya jika melibatkan kemampuannya saja? Hanya jika ketika semua aspeknya sudah terpenuhi, artinya anak kita sudah siap untuk belajar gitu. Apa jawabannya? Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar ya. Apakah proses belajar ini hanya melibatkan ya kemampuan anak itu? Oke. Jawabannya boleh, coba saya lihat ya. Betul, ada yang jawab tidak ya. Tidak. Modeling behavior juga bisa. Tidak. Role model. Keren-keren sekali ya jawabannya ya. Dan memang betul sekali jawabannya adalah, boleh di next Mas slide-nya. Jawabannya adalah tidak gitu. Karena apa? Boleh di next lagi. Karena belajar itu sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting ya.
proses yang terjadi secara biologis atau memang kemampuan yang sudah anak miliki gitu ya, dan juga proses secara psikososial, artinya melibatkan lingkungan sosial dan juga budayanya. Jadi kembali lagi seperti yang Mbak Eli sampaikan ya, bahwa proses belajar itu tidak hanya anaknya yang siap gitu ya, tidak hanya melibatkan anak, namun juga melibatkan keluarga dan juga lingkungan sekolahnya, seperti itu. Oke, selanjutnya, jadi apa sih tanda-tanda kesiapan sekolah anak? Tentunya anak memiliki kematangan fisik dan motorik, ya, kematangan perkembangan sosial dan emosional, kematangan perkembangan bahasa. Anak juga sudah memiliki keterampilan literasi, artinya setidaknya anak tertarik gitu ya ketika kita minta untuk ayo kita baca, misalnya ayo mama mau bacain, dan anak tertarik gitu ya, dan anak sudah mampu membina diri gitu. Kemampuan literasi awal ini juga bukan berarti anak sudah harus bisa baca tulis ya Pak, Bu, setidaknya anak tahu gitu. Ini huruf A, ini huruf B gitu, bukan sampai ke tahapan anak sudah harus bisa membaca dan itu artinya tanda bahwa anak sudah siap sekolah gitu. Nah, lalu selanjutnya boleh di next. Boleh di next, Mas? Ini sepertinya macet ya videonya ya. Oke. Boleh di next slide-nya. Oke, sambil kita nunggu. Oke, sudah di slide berikutnya. Jadi hal apa nih yang perlu dipersiapkan untuk anak bisa lebih siap untuk sekolah gitu. Yang pertama, tentunya ya, kita menstimulasi anak agar anak bisa memenuhi tahapan perkembangan sesuai usianya gitu. Kembali lagi, jadi baca, tulis, dan hitung atau calistung itu bukan merupakan hal yang dikembangkan, namun itu merupakan output. Yang perlu kita kembangkan adalah dasar-dasarnya tadi, agar anak mampu gitu ya untuk mengambil tugas itu, menyelesaikan tuntutan-tuntutan di sekolahnya. Lalu selanjutnya, selain memang kita harus mempersiapkan secara fisik dan psikologis gitu ya, kita juga butuh memberikan persiapan dukungan ya. Boleh di next, Mas? Persiapan lain ya, hal yang mendukung kita untuk agar anak ini lebih siap untuk bersekolah gitu. Yang pertama tentunya ada dasar nutrisi yang tepat ya, karena ini berkaitan dengan perkembangan fisik dan motoriknya agar anak bisa optimal ketika belajar di sekolah ya. Dan yang kedua, ini mungkin hal yang sangat fundamental ya kalau saya bilang ya, agar anak bisa mampu beradaptasi dengan baik di sekolahnya, perkuat hubungan antar keluarga gitu, khususnya antara orang tua dan anak. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya ya oleh pemateri selanjutnya, bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi yang anak hadapi di sekolah agar anak bisa mampu menghadapinya dengan sehat gitu ya, itu dimulai dari bagaimana hubungan anak dan keluarganya. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya, kesempatan mengembangkan bakat dan keterampilan seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan yang terakhir perlindungan dari bahaya pengabaian, kekerasan, dan diskriminasi. Nah, untuk kekerasan sendiri mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak mengetahui ya dari berita bahwa banyak kasus-kasus misalnya bullying ya secara fisik, secara verbal gitu, atau kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya. Gimana nih caranya untuk mempersiapkan anak bisa terhindar atau menghadapi masalah tersebut gitu. Nah, dan itu akan dibahas di sesi selanjutnya oleh pemateri selanjutnya. Ada Mbak Naomi ya yang akan membahas tentang apa saja sih masalah yang biasanya ditemui anak dan
bagaimana tips yang bisa dilakukan ya untuk membantu anak mengatasi masalah tersebut. Kepada Mbak Naomi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rizky untuk waktunya. Halo Bapak Ibu, masih ada? Kalau udah mulai pegal-pegal duduknya boleh sambil regang-regangin dulu lehernya ya kan, atau regangin tangannya kiri kanan. Boleh saya check in juga sebentar, mau dong lihat reactionnya di tagih reactionnya di Zoom-nya Bapak Ibu, kira-kira rasanya emosinya yang saat ini tuh seperti apa. Kalau Mbak Elis masih semangat ya, Mbak Elis masih love penuh cinta. Wah, Ibu Malika masih oke, masih semangat. Oke, semoga kita semua masih bisa mempertahankan fokus ya, atau saling mendengarkan diskusi deh beberapa waktu ke depan. Nah, tadi sebelumnya kita udah bahas tuh tentang apa itu kesiapan sekolah, jadi gimana caranya kita harus mempersiapkan anak, bahkan sampai dibahas detail sekali tentang milestone perkembangan anak-anak di usia 4-7 tahun itu apa, supaya Bapak Ibu, Mbak, Mas sekalian yang ada di sini bisa nih kira-kira punya gambaran anaknya udah belum ya memenuhi milestone itu, udah siap belum dengan milestone-milestone itu. Nah, di sini saya mau nge-share nih tentang ada survei juga yang sudah kami lakukan sebelumnya, terkait dengan kekhawatirannya Bapak Ibu terhadap anak-anak ketika mereka nanti masuk SD. Boleh Mas di-share PPT-nya? Jadi, kalau kita bicara kekhawatiran gini biasanya energinya rada-rada negatif gitu ya. Tapi semoga enggak ya Bapak Ibu. Jadi semoga dengan kita membicarakan kekhawatiran dan permasalahan-permasalahan ini, kita malah jadinya dapat insight. Semoga juga bisa saling menguatkan gitu. Nah, ini ada hasil surveinya nih dari kekhawatiran orang tua. Ternyata 39% dari orang tua itu khawatir terkait pergaulan anak. Di mana tadi kayak yang Mbak Eski udah sebutkan terkait bullying, takut nih anaknya nanti kalau dibully sama teman-temannya gimana. Kita samakan persepsi juga ya, kalau bully itu ada beragam macam, bukan cuma yang fisik dipukul seperti itu, tapi juga Umrohnya tanggal 2 Mei. Yang bullynya juga secara iya, ada yang bullynya verbal, ada yang juga mungkin secara cyber gitu ya, cyberbully sekarang udah banyak juga di anak-anak. Nah, itu menjadi kekhawatiran orang tua. Juga kalau misalnya anaknya nggak punya teman gimana? Kalau misalnya terpapar sama dampak negatif gimana? Misalnya anaknya jadi, teman-temannya ngomong kasar, anaknya jadi ikutan ngomong kasar. Gimana nih kalau misalnya nanti sampai terpapar hal-hal seperti ini terkait pergaulan? 39% lainnya itu khawatir terkait akademisnya, kalau sulit belajar gimana? Kalau misalnya baca, tulis, hitungnya belum oke nanti gimana? Dia nggak bisa ngikutin gimana? Dan ada 22% lainnya tuh khawatir tentang kalau anaknya bosan, kalau anaknya sulit fokus di kelas itu gimana. Dan ada yang menarik juga tentang pendidikannya nanti kalau nggak inklusif gimana. Maksudnya di sini tidak inklusif adalah ternyata ada orang tua yang khawatir kalau ibaratnya kalau kita mau lomba lari gitu ya, starting point-nya itu kan anak-anak pasti beda-beda ya kalau masuk SD. Ada yang udah mulai di level 5 misalnya, ada yang kemampuannya ada di level 1, level 2. Kalau misalnya pendidikan yang nggak inklusif, mereka maunya semua mulainya dari level 5 ke atas. Kalau sekolahnya nggak inklusif, gimana anak saya yang masih di angka di level 1, masih di level 2, level 0, itu gimana caranya mereka bisa ikutan dengan teman-temannya? Orang tua ternyata takut, itu akan menimbulkan stres juga ya buat anak-anak. Nah, ternyata hasil survei ini itu sejalan dengan masalah-masalah yang dituliskan orang tua juga nih di hasil survei. Jadi kita mengucapkan terima kasih juga buat orang tua yang punya anak-anak di SD. Beberapa juga menuliskan kalau masalah-masalah yang anak mereka hadapi di SD juga sebenarnya seputar area ini, seputar area sosial, akademis, dan yang baru yang mungkin tidak terlihat di sini adalah terkait dengan kepercayaan diri. Jadi dari 3 hal ini kita mau lihat satu-satu. Gimana sih gambaran masalahnya dan apa tips-tips yang bisa kami kasih buat Bapak Ibu, paling enggak untuk meredakan kekhawatiran yang sedikit, jadi bisa lebih energinya lebih nambah lah buat mempersiapkan anak untuk masuk ke sekolah dasar. Boleh di next, Mas? Ya. Nah, ini ya tips mengatasi masalah yang umum ditemui di SD. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau ajak Bapak Ibu melihat gambar yang ini, slide sebelumnya. Jadi ada gambar kita menanam bibit. Ini jadi gambar yang
saya rasa penting banget untuk kita ingat ketika kita menjalankan peran sebagai orang tua dan dalam hal ini mempersiapkan anak untuk masuk SD ya. Waktu kita ngomongin masalah-masalah, mending kita tidak usah fokus sama masalahnya, tapi fokus dengan kita sebagai orang tua, dan juga mungkin di sini ada tenaga pendidik dan lain-lain, itu sedang menanamkan bibit buat anak-anak. Kita lagi nanam bibit supaya nanti bisa tumbuh, punya buah yang resilient, yang mereka bisa nih menghadapi masalah-masalah mereka, menghadapi masalah sosial mereka, dan berbagai masalah mungkin mereka akan temui di kehidupan mereka. Jadi diingat-ingat kita ini lagi bibit gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat deh tipsnya satu-satu. Yang pertama, untuk masalah di pergaulan ya, masalah sosial. Masalah sosial apa yang sering muncul itu biasanya seperti yang tadi dipilih oleh teman-temannya, atau dia belajar kata-kata kasar itu yang baru itu dari teman-temannya. Sebenarnya kuncinya apa untuk masalah sosial ini adalah kuncinya bibit yang kita tanam adalah kematangan emosi anak-anak dan juga sense of control mereka. Artinya apa? Ketika anak-anak ini sudah matang secara emosi, mereka tahu emosinya apa, mereka tahu bagaimana untuk mengatakan emosinya dan beraksi atas emosi itu. Dan mereka punya sense of control. Artinya apa? Jadi ketika mereka dijahilin oleh teman-temannya, mereka tidak merasa inferior, mereka merasa aku punya kontrol juga atas kejadian ini. Banyak kasus-kasus bully atau banyak kasus anak dikucilkan di sekolah karena anak-anak ini merasa mereka nggak punya kontrol. Mereka merasa kalau misalnya aku dijalin oleh teman-teman ya udah gitu. Akhirnya dia padahal kalau kita berhasil menanamkan ke anak-anak kalau dia juga punya peran, dia juga punya kontrol, maka dia akan lebih berani bersuara. Nah, di bawah ini ada 9 poin yang bisa kita lakukan buat bantu anak untuk bisa merasa bisa punya sense of control dan juga memiliki kematangan emosi. Yang pertama, kita bantu anak untuk identifikasi perasaan. Mungkin ini Bapak Ibu udah sering dengar ya, di mana kita ajak anak untuk mengenali perasaannya. Kalau apakah dia sedang marah, apakah dia sedang sedih. Jadi setiap momen ketika anak itu menunjukkan emosi, bantu mereka untuk menyadari apa sih sebenarnya emosi yang mereka rasakan. Ketika mereka sudah mengetahui apa emosi yang mereka rasakan, akhirnya kan mereka jadinya lebih bisa untuk menentukan apa aksi yang akan diambil selanjutnya. Ya kalau dalam hal ini yang selanjutnya di sini adalah asertif. Asertif itu apa? Mereka berani mengkomunikasikan kalau seandainya nih dia dijahilin oleh temannya. Nah, dia bisa merasakan dulu nih, aku nggak nyaman kalau dijahilin, aku sakit kalau didorong. Jadi dia berani, kita ajarkan anak untuk berani mengungkapkan itu juga kepada temannya yang menjahili gitu ya. Kita ajak dia untuk berani mengatakannya dengan cara apa? Ajak anak untuk bilang berani gitu, ngomong ke temannya untuk seperti kalau kamu dorong aku sakit gitu. Aku tidak suka kalau dijahilin. Jadi setidaknya dia berani untuk menyuarakan itu. Kadang-kadang dalam kasus, ini sederhana memang terdengarnya, tapi memang kadang-kadang dalam kasus bully, itu anak bahkan untuk berani berbicara seperti itu aja mereka tidak punya keberanian. Jadi kita mau anak untuk berani mengkomunikasikan apa yang dia rasa, bahkan kepada orang yang menurut dia lebih powerful dari dia ya, orang-orang yang menjahili dia gitu. Dan ketiga, ajarkan anak untuk mencari bantuan. Jadi ketika dia dijahilin, ajak dia untuk Oke, sepertinya ada kendala jaringan ya dari Mbak Naomi. Apakah masih di sini? maaf tadi sepertinya koneksi saya sempat terputus, mohon maaf. Oke, sekarang sudah bisa Kak? Halo? Halo? Oh iya, sudah kembali Mbak. Boleh dilanjutkan. Halo Mbak Naomi. Oke, sepertinya Mbak Naomi masih terputus ya jaringannya ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar ya.
Oke deh, Mika sambil menunggu. Gimana nih? Oh, sudah Kedengeran ya? Mbak Naomi. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Ya, ada hal-hal teknis yang tidak bisa dihindari ya. Saya mohon Oke, maaf Mbak. juga. Silahkan dilanjutkan, Mbak. Terima kasih. Nah, ini kita lanjut ya, tadi terkait masalah sosial. Nah, ajar mereka tadi ya, setelah mereka berani asertif, ajarkan mereka juga kalau mereka perlu mencari bantuan. Ketika mereka dijahili oleh teman-temannya, itu mereka perlu untuk mencari bantuan kepada siapa? Kita ajarkan kepada orang dewasa yang bertanggung jawab di sana. Misalnya di sekolah, mereka boleh lapor ke guru kalau ada yang menyakiti mereka. Kalau misalnya lagi main di playground ada mama papanya juga di sana atau kakak, mereka boleh mencari bantuan kepada mama papa. Jadi jangan sampai mereka terbentuk menjadi yang takut juga nih untuk cari bantuan gitu. Selanjutnya kita bisa ajarkan kepada anak tentang empati. Empati ini seperti apa? Bapak Ibu yang udah punya anak di sini pasti udah tahu ya. Pasti sering banget anak-anak itu lebih gampang untuk bilang enggak sama kita. Kalau kita nyuruh mereka mandi, udah mau sekolah, enggak, nanti makan, enggak, gampang banget untuk bilang enggak. Tapi untuk meniru kita, mereka nggak pernah gagal. Jadi gimana cara terbaik untuk mengajarkan empati? Itu adalah lewat modeling. Bapak Ibu bisa menunjukkan juga empati kepada anak-anak sehingga mereka belajar untuk punya empati dengan cara apa? Contoh ini saya gabungkan dengan poin ke selanjutnya ya tentang komunikasi efektif. Contohnya ketika anak-anak datang dengan rasa yang sedih gitu ya, kita berempati dengan mereka. Mama lihat kamu sedih, kamu mau cerita gitu. Kita hadir di sana dan walaupun anak-anak ngomongnya biasanya suka panjang lebar ke sana kemari, kita tetap hadir di sana dan mendengarkan. Sehingga apa? Sehingga anak tuh tahu kalau kita tetap ada di sana apapun kondisi mereka. Ini pun terkait dengan unconditional love and acceptance ini ya yang di bagian poin selanjutnya. Ketika kita siap untuk berempati dengan anak, selalu ada buat mereka, mendengarkan mereka, bahkan dalam situasi apapun, unconditional love and acceptance ini tuh akan tercipta gitu ya, akan terbukti gitu buat anak-anak kalau kita beneran mengasihi mereka dan menerima mereka tanpa syarat. Walaupun anak mau ngomongnya ke sana kemari, tapi kita tetap hadir di sana dan ada buat mereka. Selanjutnya yang kita bisa ajarkan adalah bahwa kalau misalnya nih nanti mereka merasa gagal atau kesulitan dalam relasi sosial mereka, kita juga bisa ajarkan kalau kesalahan itu bisa loh jadi pembelajaran. Kita ajarkan mereka tentang pemecahan masalah untuk masalah-masalah sosial mereka dan juga adanya disiplin yang positif. 3 hal ini mungkin kalau kita langsung kaitkan ke atas rasanya kayak gimana nih, gimana hubungannya. Jadi 3 hal ini terkait dengan pembentukan sense of control-nya anak-anak. Dan lagi-lagi kita tadi ya, kita menanam bibit gimana caranya supaya anak-anak merasa mereka punya kontrol. Disiplin yang positif ini penting. Jadi buat rutinitas di rumah, diskusikan apa nih yang boleh dan tidak boleh di rumah, apa yang anak-anak harus lakukan dan kalau tidak dilakukan apa konsekuensinya, didiskusikan sama-sama. Dengan itu anak akan punya perasaan bahwa aku punya kontrol atas kejadian ini, aku punya kontrol atas tanggung jawabku. Ini itu sangat penting buat perkembangan anak-anak. Selanjutnya kita lihat kalau nanti masalahnya terkait masalah akademis gimana? Di sini ada nih yang orang tua yang ternyata punya kesulitan, anaknya sulit untuk memahami bacaan. Lagi-lagi yang saya bisa sampaikan adalah tentang menanam bibit. Jadi kadang-kadang ternyata berdasarkan penelitiannya Harahap ini tahun 2022, kenapa anak sulit membaca pada akhirnya? Karena kelewatan tahap pertamanya tentang pramembaca. Apa yang bisa dilakukan di tahap pertama pramembaca ini adalah dengan berbincang-bincang sama anak, dengan bernyanyi bersama, atau yang tadi ya Kak Mbak Iski sempat sebutkan anak-anak suka pretend play. Bermain peran lah bersama-sama dengan anak, saling berdialog di sana, mendengarkan cerita, membacakan cerita. Ini tuh akan menumbuhkan minatnya, minat membaca pada anak. Minat literasinya itu akan tumbuh lewat tahap pramembaca ini. Selanjutnya, ketika anak udah punya minat, barulah tahap kedua tentang teknis membaca ini akan lebih enak masuknya. Gitu. Dan lagi-lagi mungkin Bapak Ibu dari anaknya sekolah di beragam macam sekolah ya dengan kurikulum yang beda-beda dan biasanya teknik membaca pun beda-beda. Kalau beberapa yang saya tahu ada yang ngajarinnya
Misalnya kalau yang di sekolah bilingual gitu ya, ada yang beh keh gitu dikenalin ABC-nya dan juga beh kehnya. Ada yang hanya ngajarin bunyinya aja. Ada yang hanya ngajarin nanti waktu membaca dari langsung ya CVC gitu. Konsonan, vokal, konsonan, mungkin ada yang pernah dengar. Atau mungkin ada yang ngajarinnya malah kayak Montessori ya, mereka belajarnya dari kelompok huruf BFOG dulu gitu. Jadi macam-macam teknik membaca yang udah dikembangkan buat anak-anak. Tapi intinya pada dasarnya adalah kita perlu membuat situasi belajar yang menyenangkan. Lagi-lagi yang mau saya ajak kita di sini adalah mengingat bahwa kita sedang menanam bibit. Jadi ketika kita berhasil membuat anak minat tadi ya di tahap 1 minatnya tumbuh, lalu ketika kita mengajarkan membacanya situasinya menyenangkan, akhirnya ini anak akan terus tertarik untuk belajar lebih lanjut. Jadi mereka tidak stres dan tidak tertekan yang buat mereka jadinya malas belajar. Selanjutnya, masalah yang umum muncul itu adalah terkait menulis. Menulis. Saya kalau ini mungkin ingat ya masa-masa dulu sekolah ada teman-teman yang masih ketinggalan di kelas, terus dia pulangnya lebih lama karena masih belum beres nulis catatan gitu. Anak-anak yang belum masih menulisnya kurang cepat. Kembali lagi kita sedang menanam bibit, jadi intinya apa sih kalau untuk menulis itu adalah kematangan motorik halusnya. Jadi ajak anak apa aja nih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengasah motorik halus seperti finger painting yang menggambar pakai jari gitu. Terus bikin craft, bikin kerajinan bareng-bareng, menggambar, menggunting, atau manipulasi objek kecil, misalnya merakit mainan gitu ya, main Lego, pokoknya yang mereka menggunakan otot-otot jari mereka. Mengikat tali sepatu, memasukkan koin ke dalam celah kecil, mengancing baju gitu, memanipulasi objek kecil. Jadi bahkan banyak aktivitas-aktivitas yang bisa mematangkan motorik halus anak itu ada di life skill-nya sebenarnya, kehidupan sehari-harinya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih seringnya setiap hari itu buru-buru gitu ya. Jadi semuanya dipakein, ayo dimandiin, dipakein bajunya, dipakein sepatunya. Sebenarnya kita lagi mengambil waktu di mana anak bisa mengasah kemampuan motorik halusnya. Jadi lebih baik berikan anak kemandirian gitu ya dalam hal-hal yang mereka emang sudah bisa. Kita ajarkan dan bantu encourage mereka untuk terus melakukannya. Contoh tadi ya, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, terus juga untuk merakit mainannya sendiri, rapihin mainannya sendiri, itu juga mereka bahkan sedang mengasah motorik halusnya. Selanjutnya, untuk tadi ya terkait kepercayaan diri, ada masalah di mana anaknya kok kurang percaya ya sama hasil kerjanya. Nah, ini tuh sebenarnya sangat penting, seperti yang Mbak Rizky tadi sempat sebutkan ya, kalau di masa-masa usia sekolah itu, anak-anak sedang berada pada tahap industry versus inferiority. Artinya apa? Mereka merasa bisa terhadap apa yang mereka kerjakan. Gitu. Ketika anak-anak kurang kepercayaan diri, mereka menjadi inferior perasaannya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka? Ini kita bangun juga dari rumah. Lagi-lagi bibitnya dari rumah itu yang harus kita perkuat dengan cara apa? Ketika anak mengerjakan sesuatu, kita fokusnya kepada progresnya. Mama lihat, ayah lihat kamu berusaha keras buat gambar ini ya kak, gitu misalnya. Jadi kita fokus sama progresnya. Dan ajak mereka untuk menilai, kamu suka nggak sama gambar kamu gitu. Misalnya dia bilang suka, mama senang kamu juga suka sama gambar kamu gitu. Misalnya dia bilang nggak suka, kita tanya apa yang buat kamu nggak suka dari gambar ini. Oh ya udah, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Jadi kita fokus pada progres anak. Yang kedua, lagi-lagi unconditional love, mencintai anak tanpa syarat. Jadi anak perlu sadar, anak perlu tahu bahwa bahkan di dalam kegagalannya orang tua ada buat mereka. Nah, ini akan mengasah kepercayaan diri mereka juga. Dengan cara kita ada buat mereka, bahkan ketika mereka gagal, bahkan ketika mereka sukses, mereka akan menjadi anak yang lebih percaya diri juga. Dan ketika kita memberikan feedback, berikan feedback yang objektif. Objektif itu seperti apa? Jadi kita bukan lagi bilang, kakak bisa mewarnainya lebih rapi. Bukan lagi kita bilang, ini warnanya kurang bagus. Udah berhenti di situ aja. Tapi kita kasih feedback yang objektif yang memang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Gitu. Contohnya ya. Contohnya kalau misalnya anak dikasih gambar bunga gitu ya, dia mewarnai gambar bunga. Terus warnanya oret semuanya sampai nggak kelihatan nih outline bunganya. Kita bisa tanya, kamu masih bisa lihat nggak gambar bunganya ya kalau warnanya full
warnanya seperti ini, kalau mama jadi nggak bisa kelihatan gitu, misalnya seperti itu. Jadi kita kasih dia feedback yang objektif. Dengan cara itu kan anak jadinya berpikir juga, oh ya nggak kelihatan bunganya, gimana ya caranya biar outline supaya ini kelihatan gambar bunga, bukan kelihatan gambar warna aja. Jadi kasih dia feedback yang positif. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita ingat ya, lagi-lagi membahas masalah dan kekhawatiran, kita tidak ingin menambah kekhawatiran, tapi saya mau kita sama-sama mengingat bahwa kita sedang menanam bibit. Jadi kita cari tanam bibit yang tepat, kita pupuknya gimana cara kita menyiraminya setiap hari, itu yang perlu kita terus perhatikan. Jadi selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah pilih sekolah yang mana nih sekarang, jadinya harus masuk sekolah yang mana. Pada dasarnya boleh di next, tadi kalau Bapak Ibu ingat kita udah bahas tentang ready child, ya kan? Ada juga yang namanya ready family. Yang terakhir ada yang ingat namanya ready apa? Anaknya siap, keluarganya siap nih sekarang setelah belajar sama Mbak Elis, Mbak Iski juga. Akhirnya family-nya udah siap. Yang terakhir adalah, boleh di next. Ready school. Jadi sebenarnya sekolah apa yang kita pilih? Idealnya sih kita memilih sekolah yang siap. Sekolah yang siap itu seperti apa? Boleh di next lagi. Ini ada kita bisa baca sama-sama ya. Apa sih sekolah yang siap? Sekolah yang siap itu sebenarnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mungkin baca sekilas kayak wow, ideal banget ya. Sekolahnya bisa memperlancar transisi dari rumah ke sekolah, sekolahnya bisa memastikan nih kalau emang di PAUD-nya masih belajarnya phonics aja A sampai atau huruf A sampai Z aja, ya berarti di pendidikan dasarnya akan melanjutkan itu, bukan tiba-tiba langsung membaca kalimat. Jadi itu berlanjut gitu ya, kontinu. Yang ketiga, sekolahnya itu bukan cuma bantu anak belajar seperti yang kekhawatiran kita ya, baca tulis hitung saja, tapi juga tentang dunia yang kompleks, bahwa dunia ini menarik gitu. Terus yang keempat, sekolahnya berkomitmen untuk kesuksesan setiap anak. Lalu bukan cuma kesuksesan setiap anak, tapi juga guru-guru yang berinteraksi itu berkomitmen supaya sekolah bisa memberikan kesuksesan dengan cara apa, misalnya dikasih pelatihan guru-gurunya, terus berani mengembangkan pendekatan yang mereka gunakan. Kalau emang sudah tertinggal, mereka berani berkembang untuk demi memberikan manfaat buat anak-anak. Lalu sekolah juga bertanggung jawab atas hasil yang siswanya dapatkan dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Tapi memang ini idealnya seperti ini. Boleh di next, Mas? Idealnya memang seperti ini. Namun saya juga membaca ya dari hasil yang Bapak Ibu tuliskan, ada yang sulit dalam hal finansial juga, sulit menemukan sekolah-sekolah yang diinginkan. Yang bisa kita lakukan memang sejauh ini hanyalah kenali sekolah dengan cara apa, ketahui visi misinya, dan juga kalau misalnya ada open house gitu di sekolah, kita bisa datang dan lihat atau ngobrol dengan orang tua yang sudah pernah bersekolah di sana sebelumnya. Jadi kita bisa sharing gitu ya, ini sekolahnya seperti apa. Dan kalau memang kita terbatas dalam pilihan sekolah, tetap ingat aja kalau sebagai guru pertama anak, kita yang pegang peran penting, orang tua yang memegang peran penting dalam mensupport kesiapan sekolah anak. Gitu. Jadi kembali lagi, kalaupun bagian ready school-nya belum bisa kita rubah, ready child and ready family-nya yang kita matangkan. Gitu. Sekian dari saya, selanjutnya akan kembali dirangkum oleh Mbak Elis. Oke, terima kasih Mbak Naomi. Iya, wah panjang ya ternyata materi kita hari ini, tapi semoga dari materi ini kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak ya. Nah, selanjutnya sesuai yang tadi saya sudah janjikan di awal, kita akan membahas mengenai 6 pertanyaan yang tadi sudah kita lakukan di awal ya, sudah disurvei. Boleh di next? Oke, jadi tadi yang pertama, pembelajaran hanya terjadi di sekolah. Tadi mayoritas Bapak Ibu menjawab hal tersebut adalah mitos. Oke, boleh di next. Jawabannya adalah betul, hal tersebut adalah mitos. Karena tadi saya sudah sampaikan juga di awal bahwa pembelajaran itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi orang tua juga berperan penting dalam memberikan pembelajaran di rumah maupun di luar rumah, di lingkungan sekitar anak. Dan pembelajaran terjadi seumur hidup. Jadi tidak hanya berhenti
sampai di sekolah ataupun hanya terjadi sebelum sekolah, seperti itu. Oke, boleh di next. Yang kedua, kesiapan hanya terdiri dari satu kondisi spesifik yang akan dicapai setiap anak. Fakta atau mitos? Tadi mayoritas Bapak Ibu menjawab mitos. Dan jawabannya betul, Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah mitos. Karena tadi Mbak Iski sudah menyampaikan panjang lebar mengenai perkembangan anak. Dan setiap aspek perkembangan tersebut adalah hal yang penting. Jadi kesiapan itu tidak bisa dikatakan unitary dimension atau hanya satu kondisi spesifik, tapi terdiri dari multidimension atau terdiri dari banyak kondisi yang bisa kita akhirnya mengatakan anak tersebut siap. Seperti itu kurang lebih. Oke, yang ketiga, kesiapan dapat diukur dengan mudah. Nah, tadi ini lumayan berimbang ya jawabannya, cukup dekat nih perbedaan selisihnya. Tapi jawaban yang sebenarnya adalah hal tersebut mitos. Karena tadi kita sudah mendengar panjang lebar penjelasan hari ini. Dan membahas kesiapan ternyata bukanlah hal yang mudah ya Bapak Ibu ya. Karena ada banyak hal, banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan. Tidak hanya anaknya, tapi diri kita sendiri sebagai orang tua. Kemudian memilih sekolah juga tadi ya, sudah dijelaskan oleh Mbak Naomi. Jadi kesiapan tentunya sulit Bapak Ibu untuk kita ukur. Karena ada hal yang harus dipertimbangkan. Coba di next. Yang keempat, kesiapan sebagian besar merupakan fungsi waktu atau kematangan anak. Dan beberapa anak hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk siap. Apakah hal tersebut benar? Tadi banyak Bapak Ibu mayoritas menjawab hal tersebut adalah fakta ya. Ternyata jawabannya mitos Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak hanya waktu. Tadi kita sudah bahas bahwa peran orang tua dalam menstimulasi juga sangat penting, begitu pula peran sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kita hanya menunggu anak untuk mencapai di usia tertentu, tapi kita juga perlu melakukan stimulasi agar anak bisa mencapai kematangan tersebut gitu ya. Jadi tidak bisa hanya waktu, tapi juga peran orang tua. Oke, boleh di next. Ya, anak-anak siap belajar hanya ketika mereka bisa duduk tenang di meja dan mendengarkan. Jawabannya adalah mitos ya, betul ya Bapak Ibu ya. Tadi mayoritas juga menjawab mitos. Karena kita juga tadi sudah dengar bahwa anak sebetulnya bisa belajar tidak walaupun ia tidak duduk pada tempatnya gitu ya. Sebenarnya anak bisa belajar melalui eksplorasi juga gitu ya dari lingkungan sekitarnya. Tapi tidak bisa dipungkiri memang duduk tenang itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan di sekolah, karena kondisi belajar di sekolah SD itu memang secara klasikal gitu ya, secara rame-rame sama-sama. Jadi kalau dikatakan hanya itu mungkin kurang tepat, tapi kalau duduk tenang dibutuhkan itu adalah hal yang tepat gitu. Jadi mungkin bukan hanya duduk tenang, walaupun duduk tenang itu adalah hal yang penting juga untuk kita latih kepada anak seperti itu. Oke, yang keenam. Yang terakhir, anak yang tidak siap, tidak cocok bersekolah. Nah, mungkin hal ini belum sempat terbahas tadi ya. Jadi, gimana nih kalau seandainya anak saya sudah berusia 6 atau 7 tahun, tapi saya rasa kok anak belum matang ya dan belum siap sekolah gitu. Nah, Bapak Ibu, ternyata menunda sekolah juga tidak memberikan manfaat bagi anak. Jawabannya adalah mitos. Jadi walaupun Bapak Ibu menilai kok anak saya belum siap ya sampai saat ini, kita juga tadi sama-sama dengar bahwa sebenarnya kesiapan sekolah juga dipengaruhi oleh adanya faktor sekolah. Jadi sekolah juga berperan untuk menanamkan kesiapan itu pada anak. Jadi kalau anak belum siap, tugas kita apa sebagai orang tua? Tugas kita adalah memberikan catatan kepada guru kita sebagai mungkin yang sudah bersama-sama anak lebih lama, yang sudah memberikan pembelajaran lebih banyak sebelumnya. Kita perlu mencatat sebenarnya strategi apa sih yang perlu diberikan kepada anak. Sebenarnya keunggulan anak tuh di mana sih? Agar pembelajaran lebih cocok pada anak tuh harus seperti apa sih? Nah, hal-hal tersebut, catatan-catatan tersebut bisa kita berikan kepada guru supaya guru juga bisa menyesuaikan nih pembelajaran untuk anak tersebut ketika nanti dia bersekolah. Seperti itu kurang lebih. Oke deh. Nah, boleh di next.
Ini mungkin penutup buat hari ini. Ada beberapa catatan yang bisa saya berikan. Yang pertama, ternyata anak yang pintar belum tentu cocok untuk semua sekolah ya, belum tentu cocok dengan semua sekolah. Kemudian sekolah yang bagus belum tentu cocok juga ternyata untuk semua anak. Dan yang terakhir ini yang menjadi poin kita hari ini, keinginan yang menurut orang tua terbaik ternyata belum tentu sesuai dengan kebutuhan anak saat itu. Seperti itu mungkin penutupnya. Dan yang terakhir, ya hari ini, boleh next, kita juga ingin merefleksikan kembali ya, kira-kira apakah Bapak Ibu dan anak Bapak Ibu sudah siap untuk pergi ke sekolah? Oke, boleh di next. Nah, hari ini kita juga sudah bekerja sama dengan kementerian ya, spesial dalam rangka menyusun webinar ini. Enggak lah ya, guyon ya Bapak Ibu ya. Jadi entah kenapa ketika kita merancang webinar ini, kebetulan banget nih pemerintah juga menetapkan ya, pemerintah pendidikan menetapkan bahwa tes Calistung untuk syarat masuk SD dan sederajat telah dihapuskan. Wah, bisa pas banget ya, kita sudah membahas kesiapan sekolah, lalu Menteri tiba-tiba menghapuskan tes Calistung itu ya untuk masuk SD. Jadi memang ya Bapak Ibu, tes Calistung itu dirasa banyak miskonsepsi yang dipikirkan oleh orang tua gitu. Oleh sebab itu Menteri memutuskan untuk menghapus tes tersebut. Bukan karena Calistung tidak penting Bapak Ibu, tapi banyak yang miskonsepsikan bahwa tes Calistung menjadi satu-satunya hal yang penting gitu untuk mempersiapkan anak sekolah. Padahal tadi kita sudah dengar sama-sama bahwa tidak hanya Calistung ya, Calistung hanyalah sebuah output. Tapi yang penting adalah fondasi dasarnya untuk anak bisa Calistung, untuk anak bisa belajar seperti itu ya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya mungkin tadi kita sudah memaparkan banyak hal hari ini. Semoga bermanfaat ya apa yang telah kami paparkan hari ini. Mohon maaf juga bila ada salah-salah kata. Nah, selanjutnya jika ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh memberikan pertanyaannya pada link yang sudah tertera di kolom chat. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami mau meminta izin kepada Bapak Ibu, apakah boleh jika kita menambahkan waktu webinarnya 15 menit untuk kita melakukan sesi tanya jawab ini? Kalau mungkin ada yang keberatan, boleh mungkin meninggalkan Zoom ini, tapi kalau yang mungkin dirasa memerlukan sesi tanya jawab ini, kita akan lanjutkan selama 15 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai 10.45 untuk kita melakukan sesi tanya jawab ini. Oke, kalau begitu sesi tanya jawab akan dipandu oleh Mbak Iski. Karena sudah banyak ternyata yang menanya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasmenya. Mbak Iski dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Elis. Dan betul ya, ternyata sudah banyak sekali nih pertanyaan yang masuk. Kita langsung saja ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kak, saya izin bertanya, ya anak saya usia 2,5 tahun dan sudah masuk ke preschool. Usianya memang sekolahnya memang bermain dan klaimnya sekolah tumbuh kembang anak. Apakah artinya anak saya sekolah terlalu dini ya? Oke. Ada tambahannya lagi nih ternyata. Saya lihat memang sejak masuk preschool anak saya lebih banyak kosakatanya, punya jadwal tidur yang baik, dan juga lebih anteng di rumah dan mudah tidur malam. Oke, ini mungkin saya langsung jawab saja ya. Stimulasi anak untuk seperti yang saya jelaskan tadi, stimulasi anak sebelum anak masuk ke sekolah dasar itu memang penting, dan preschool ini sebetulnya bisa jadi salah satu wadahnya gitu ya. Nah, jika memang program-program di preschool ini lebih banyak menstimulasi sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, menurut saya tidak apa-apa ya, kecuali gitu ya jika memang sudah banyak tuntutan seperti anak sekolah dasar misalnya, anak sudah dipaksa ya untuk baca tulis misalnya, atau dipaksa untuk berhitung di preschool ini,
Kalau memang demikian, menurut saya mungkin Bapak atau Ibu bisa pertimbangkan kembali sekolahnya. Tapi jika memang fokusnya sebagai salah satu sarana untuk stimulasi, ya itu tidak masalah. Apalagi kan anak usia 2,5 tahun itu seperti kita tahu ya, anak pandemi ya labelnya ya, punya banyak masalah adaptasi gitu ya, masalah sosial emosional, dan preschool mungkin bisa jadi salah satu sarana anak gitu untuk bisa berkembang gitu. Tapi tidak hanya preschool ya, Bapak dan Ibu yang tidak memasukkan anaknya ke preschool bisa menstimulasinya secara mandiri di rumah dengan cara misalnya main sama teman-temannya, main sama saudaranya gitu, dan stimulasi lainnya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Oke, ini banyak sekali nih ya. Coba saya pilih-pilih dulu. Oke, ini masih berkaitan nih dengan preschool. Pertanyaan yang kedua, apakah preschool dibutuhkan sebelum masuk TK? Rencananya anak saya mau masuk ke TK bilingual, namun di sini belum ada SD yang bilingual. Apakah menjadi masalah jika anak TK-nya bilingual tapi SD-nya nasional? Nah, ini pertanyaannya lebih ke bahasa ya. Apakah anak yang di SD yang TK-nya bilingual, SD-nya tidak? Apakah bisa seperti itu gitu? Mungkin silakan pemateri lainnya yang ingin menjawab. Iya, boleh Mbak Iski. Saya lihat juga memang ada beberapa pertanyaan ya terkait bahasa ini. Sepertinya orang tua juga masih rentan untuk khawatir gimana nih kalau belajar 2 bahasa bisa ngikutin nggak ya nanti nulisnya gimana? Kan pronunciation-nya beda, ABC dengan ABC misalnya kayak gitu ya. Tapi memang kalau terkait tadi ya pertanyaan yang pertama, kalau misalnya nanti di TK-nya bilingual, SD-nya hanya menggunakan TK nasional ya, SD nasional gitu pakai bahasa Indonesia, sebenarnya mungkin kita merujuk kembali kepada plastisitas otak kali ya. Jadi anak-anak itu di usia-usia awalnya otaknya itu memang sangat plastis nih Bapak Ibu. Jadi mereka memang punya kapasitas untuk mempelajari banyak hal, terutama bahasa. Dalam hal ini yang kekhawatiran Bapak Ibu adalah terkait bilingual ya. Jadi mereka punya kapasitas nih untuk mempelajari 2 bahasa. Tapi memang kerap kali kalau dulu ya banyak yang bilang tapi nanti kalau belajar bahasa lain jadinya bingung seperti itu. Tapi sebenarnya beberapa penelitian juga menunjukkan itu bukan terkait pada pembelajaran 2 bahasanya aja, tapi anak-anak yang belajar 1 bahasa juga ada yang delay juga gitu, kesulitan juga untuk mengeluarkan bahasanya. Jadi itu memang kita harus lebih jeli juga lihatnya. Apakah akar masalahnya memang dari bilingualnya tadi atau memang perkembangan anaknya belum matang gitu. Contoh orang motornya, otot mulutnya emang belum kuat sehingga dia delay dalam berbicaranya, seperti itu harus diperhatikan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Contohnya memang Bapak Ibu mau nih untuk bilingual, konsistensi itu mungkin yang bisa jadi salah satu tips ya. Jadi konsistensi misalnya kalau di rumah memang menggunakan bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia, di sekolah menggunakan bahasa Inggris, maka dengan gurunya dia akan berbahasa Inggris. Jadi dia tahu kalau misalnya sama guru di sekolah sama miss-nya aku pakai bahasa Inggris, tapi kalau sama mama papa aku pakai bahasa Indonesia. Atau misalnya ada yang suka beda juga gitu ya, mamanya pakai bahasa Inggris, ayah bahasa Indonesia, itu juga boleh. Yang pasti ada konsistensi itu akan lebih membantu anak supaya dia tahu dia akan pakai bahasa yang mana ke mama, pakai bahasa apa ke papa, itu akan membantu anaknya juga. Seperti itu mungkin ya terkait bahasa. Gitu. Ada yang mau oh ya tadi sepertinya yang bahasa juga ada terkait tentang pronunciation-nya tadi ya, kalau misalnya menulis bagaimana. Nah, memang itu akan berbeda, lagi-lagi ya, memang itu akan berbeda, tapi selama anak sudah bisa melakukan distinguish gitu ya, membedakan, oh ini bahasa Indonesia, ini aku lagi belajar bahasa Indonesia, ini lagi belajar bahasa Inggris, sebenarnya mereka akan lebih mudah sih Bapak Ibu untuk tahu, oh ini nulisnya bahasa Inggris, ini nulisnya bahasa Indonesia, jadi aku pakai ABC, itu aja yang di-remind terus ke anaknya, tulisnya bahasa Indonesia, jadi ABC. Gitu. Mungkin memang lebih ekstra di orang tuanya, tapi yang penting mereka bisa bedain dulu, biasanya mereka akan bisa ngikutin sih. Ada tambahan ini dari Mbak Elis atau Mbak Iski? Oke, sudah cukup ya Mbak Nomi, sepertinya sudah cukup menjelaskan pertanyaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya, mohon penjelasan tentang rentang waktu masa transisi. Berapa lamakah? Apakah
faktor penentu terpentingnya gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin ini saya bantu jawab ya Mbak ya, karena tadi mungkin sesuai materi yang saya sampaikan juga. Memang si periode transisi ini agak rancu ya, karena secara mungkin kalau secara officialnya Kemendikbud itu sendiri sebenarnya sudah menyusun kurikulum dan menetapkan masa belajar transisi dari TK ke SD itu ada di semester genap TK atau TK terakhir itu ya TKB gitu ya, atau apa sebutannya ya kalau di bahasa Inggris di sekolah internasional IL2 gitu ya atau apa gitu. Nah, jadi di semester 2 intinya semester 2 TK terakhir dan di semester ganjil awal masuk SD. Sebenarnya semester ganjil awal masuk SD itu juga masa-masa penyesuaian dan transisi anak nih. Itu sebenarnya secara ofisialnya ya. Tapi sebenarnya kalau saya boleh katakan, saya lebih setuju bahwa masa periode transisi ini sebenarnya tidak harus dipatok pada suatu periode waktu tertentu, karena mengingat tadi setiap anak itu unik, setiap anak punya kebutuhannya masing-masing. Jadi mungkin ada anak yang butuh waktu lebih cepat, ada anak yang butuh waktu lebih lambat untuk mempersiapkan masa transisi, untuk mempersiapkan masuk SD di masa transisi itu. Jadi mungkin sebenarnya lebih baik sejak dini jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan, itu sangat lebih baik. Jadi stimulasi yang cukup intinya, karena juga tadi kita lihat bahwa pembelajaran di rumah itu juga menjadi salah satu faktor yang penting ketika anak masuk SD. Jadi salah satu faktor yang bisa mempersiapkan anak masuk SD itu sudah sejak lahir. Nah, kalau faktor apa yang terpenting, saya tidak bisa bilang ada faktor yang lebih penting daripada yang lainnya, karena tadi sudah dijelaskan juga semua faktor yang dijelaskan tadi penting, seperti itu. Mungkin kurang lebih Mbak Iski. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Elis. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, berhubung waktu kita terbatas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perkembangan anak yang sedemikian kompleks. Apakah di negara kita sudah mampu mewadahi semua aspek perkembangan anak? Paling pada tahapan awal. Waduh, ini unik sekali ya pertanyaannya ya. Dan cukup sulit ya untuk kita menggantungkan diri pada menyerahkan semuanya pada negara gitu. Memang betul ya, salah satu tugas negara itu untuk melindungi anak-anak di Indonesia ya. Tapi kembali lagi salah satu lingkungan yang terdekat anak adalah keluarganya gitu. Jadi sulit untuk kita menuntut ke negara apa sih yang bisa negara berikan gitu. Kalau misalnya ibu dan bapak ingat ya, mungkin sudah ada beberapa program gitu ya, misalnya program imunisasi itu kan salah satu dukungan bagi kesehatan fisik anak yang dibutuhkan untuk anak di usia sekolah. Tapi kembali lagi yang perlu saya tekankan bahwa yang butuh untuk mengembangkan lebih optimal, yang memberikan stimulasi yang lebih maksimal adalah keluarganya. Jadi fokus saja apa yang bisa keluarga lakukan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak gitu. Apakah sudah cukup menjawab ya? Semoga cukup menjawab. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang bagaimana jika anak sudah terlihat siap masuk sekolah pada usia 6 tahun, sementara ada peraturan sekolah yang mewajibkan anak masuk sekolah pada usia 7 tahun. Wah, ini juga menarik nih pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Elis ya. Silahkan Mbak Elis. Oke, boleh saya bantu jawab ya. Mungkin nanti Mbak yang lain bisa menambahkan. Jadi tadi memang sempat dibahas kalau belum siap tapi usianya sudah cukup, bagaimana? Tapi belum sempat terbahas kalau justru usianya belum cukup, tapi kematangannya dirasa sudah cukup gitu ya. Memang berarti kalau kita lihat di sini, biasanya anak yang terlihat siap sebelum pada usianya, itu mungkin adalah anak-anak yang bisa dikatakan cerdas gitu ya, karena mungkin dia lebih mudah memahami
pembelajaran gitu. Jadi di sini yang saya mau tekankan, jika mungkin dirasa anak itu cerdas, kita perlu ingat lagi bahwa kematangan juga penting. Jadi kriterianya mungkin cerdas dan matang gitu ya. Jika Bapak Ibu menilai anak cerdas dan mampu menangkap pembelajaran lebih cepat daripada anak-anak seusianya, dan anak sudah matang tadi secara perkembangan keseluruhan ya yang sudah dijelaskan panjang oleh Mbak Iski, sebenarnya tidak ada salahnya sih menurut saya untuk memulai SD di usia yang lebih dini gitu, atau mungkin 6 tahun sebelum 7 tahun itu ya sesuai peraturan. Karena mungkin sebenarnya pasti akan ada beberapa sekolah yang akan menerima anak yang secara tanda kutip khusus gitu ya, cerdas dan matang sebelum usianya. Jadi mungkin tugas Bapak Ibu jika menilai anak pertama cerdas, kedua siap gitu ya. Yang penting adalah siap dan matang itu boleh saja mencari sekolah yang dirasa sesuai dan terbuka gitu sih. Mungkin Mbak lain ada yang mau menambahkan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Elis. Nah, berhubung kita sudah melewati ya batas waktu yang sudah seharusnya gitu, kami mohon maaf sekali jika memang terlalu panjang pemberian materinya. Dengan berakhirnya, jadi kita tutup saja nih ya sesi tanya jawabnya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, ya berakhir pula sesi kita hari ini. Tapi sebelum Bapak Ibu keluar dari ruang Zoom ini, bisa diisi kembali ya Bu, Pak, link kehadirannya yang sudah ada di kolom chat ya, sebagai salah satu panduan kami untuk membuat sertifikat gitu. Dan terakhir ada sesi foto bersama. Jadi boleh jika Ibu dan Bapak berkenan, silakan buka kameranya terlebih dahulu. Kita akan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan nih. Gitu. Oke. Oke. Boleh Mbak Iski saya bantu foto ya? Oke, silakan Mbak. Oke, masih ada beberapa yang lagi menyalakan kameranya. Jadi kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke deh, siap Bapak Ibu. Berikan senyuman yang lebar. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oh, tidak ada. Oke. Oke. Mbak. Sekaligus. Oke, baik. Sekaligus saya mengingatkan kembali ya bahwa setelah sesi ini akan ada sesi psikoedukasi yang membicarakan tentang masalah di usia sekolah, yaitu pendidikan seks gitu ya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar ya, silahkan bergabung di link Zoom yang sudah diberikan via email. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Kami mohon maaf atas semua kekurangan. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, saya undur diri. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absensi ya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Anda jam berapa? Anda jam berapa? Terima kasih. Selamat siang. Anda jam. Ya, Ibu.